Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayati wa ala alihi wa sahbihi nujumi rosyad. Yang terhormat kepada beliau Bapak Ahmad Adnan Agus Syafi'i MPD. Beliau selaku pengampu mata kuliah fikih. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang sudah dijelaskan oleh beliau pada pertemuan kedua yang lalu terkait dengan hakikat ibadah ya. Yang pertama adalah pengertian dari hakikat ibadah. Hakikat ibadah terdiri dari dua kata, yaitu hakikat dan juga ibadah. Bahwa kata hakikat mempunyai makna suatu kata yang benar-benar nyata tanpa memiliki arti kiasan. Jadi itu adalah hakikat. Sedangkan ibadah adalah suatu aktivitas atau amalia seseorang yang sudah terhukumi, terbebani dengan adanya hukum, yang dimana tujuan tersebut adalah untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah bagian-bagian dari hakikat ibadah. Syekh An-Hajar berkata bahwa syariat itu bagaikan perahu, torekot bagaikan lautan, sedangkan hakikat bagaikan intan permata. Jadi penjelasannya bahwa seseorang yang menginginkan sebuah inti atau intan permata, jadi seseorang tersebut dituntut untuk menaiki sebuah perahu, kemudian berlayar, dan kemudian seseorang tersebut menyelam ke dasar laut sehingga dapat bertemu dengan adanya intan permata. Kemudian ada tujuan dari hakikat ibadah. Tujuannya adalah seseorang dituntut untuk beribadah kepada Allah, seperti itu. Tujuannya adalah sebuah bentuk penghambaan kepada Allah itu harus lebih dipentingkan dan juga harus lebih diutamakan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada hikmah-hikmah adanya hakikat ibadah. Seperti contoh ketika kita melaksanakan sholat, kita mendapatkan hikmah terkait dengan adanya sikap rendah diri, tawadu yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa diri kita ini tidak berdaya, semata-mata diri kita ini sangat lemah di hadapan beliau, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua yaitu ketika kita melaksanakan zakat. Ketika zakat kita mendapatkan hikmah apa? Bahwa hikmahnya adalah kita dituntut untuk saling tolong menolong kepada orang yang memerlukan. Seperti itu tentang terkait dengan hakikat ibadah yang dijelaskan oleh beliau Bapak Adnan pada pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan terkait penjelasan kemarin, yaitu pertemuan kedua, dan sekarang terkait dengan pertemuan ketiga yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Adnan Agus Syafi'i MPD terkait dengan apa itu toharo. Toharo itu mempunyai arti bersuci. Jadi seseorang yang tanpa melaksanakan kegiatan tersebut, maka ibadah seseorang tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun terkait dengan alat-alat yang digunakan untuk toharo. Yang pertama atau paling utama adalah air. Air adalah alat yang digunakan untuk bersuci ataupun toharo. Nah, terus jika tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan debu ataupun batu, ya, batu-batuan. Kemudian yang kedua ya, adapun pengertian hadas dan juga najis. Yang pertama adalah hadas. Hadas adalah suatu najis yang menghukumi dan mencegah seseorang untuk melaksanakan terjadinya sholat ataupun ibadah yang lain. Jadi jika seseorang terkena hadas, sholatnya tidak sah ataupun ibadah lain juga tidak sah. Hadas dibagi menjadi dua, ada hadas besar dan juga hadas kecil. Hadas besar cara mensucikannya dengan cara mandi besar atau jinabah. Sedangkan yang kedua ada hadas kecil ataupun cara mensucikannya dengan cara berwudu. Kemudian yang kedua ya, ada pengertian najis. Najis adalah benda kotor yang dimana
menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat ataupun ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga, adapun macam-macam tata cara bersuci ya. Macam-macam bersuci. Macam-macam bersuci itu dibagi menjadi 3. Ada bersuci dengan cara berwudu, mandi, dan juga bertayamum. Adapun tata cara bersuci. Yang pertama, Yang pertama, adapun tata cara bersuci yang pertama adalah tata cara berwudu. Di dalam kitab fikih seperti Safinah ya telah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ono fasal swijing ibarate fasal. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ono 6. Dirupane 6 al awalu utawi kang dingin iku aniyatu niat. Yang kedua utawi pindho iku ghuslul wajhi basuh rai. Utawi kaping 3 iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ilal mirfaqaini sartane sikut loro ya. Kemudian yang ketiga atau utawi kaping 4 ya. Utawi kaping 4 iku ghuslu mashu badurasin. Ngusap sebagiannya sirah. Utawi kaping 5 itu ghuslul yadaini. Basuh sikil loro. Ilal ka'baini mal ka'baini sartane mata kaki ne loro ya. Utawi kaping 6 iku atartibu urut-urut ya. Jadi tata cara bersuci yang pertama itu wudu. Yang pertama wudu. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah berniat. Kita berniat untuk berwudu. Yang kedua membasuh muka. Ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua sikutnya. Kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib atau urut-urut. Adapun yang kedua itu tentang tata cara bersuci mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono ngit fasal suci barate fasal. Furudul husli utawi pira-pira fardune adus iku isnani ana loro, dirupane loro. Anniyatu utawi kaping 1 iku niat. Utawi pindho iku patak mimu badanil ratani badan bilmai kelawan banyu. Jadi fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah meratakan badan dengan air. Terkait yang bersuci ketiga yaitu tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Furudut tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum iku khamsatun ono 5. Dirupane 5 al awalu utawi kang dingin iku naklu turobin ngelih lebu. Utawi kaping pindho iku aniyatun niat. Utawi kaping 3 iku mashul wajhi ngusap rai. Utawi kaping 4 iku mashul yadaini ngusap tangane loro. Ilal mirfaqaini sartane sikut loro. Utawi kaping 5 ya. Utawi kaping 5 iku atartibu urut-urut atau tertib. Jadi tata cara bersuci yang terakhir yaitu tayamum itu fardunya ada 5. Yang pertama apa? Ngelih lebu, yaitu memindahkan debu dari suatu tempat kepada badan kita. Kemudian yang kedua adalah berniat untuk tayamum. Yang ketiga kita difardukan untuk mengusap muka. Adapun yang keempat dari fardunya tayamum itu adalah mengusap kedua tangan hingga sikut. Yang terakhir yang kelima itu tertib di dalam 2 usapan, yaitu mendahulukan yang kanan terlebih dahulu di atas bagian anggota yang kiri. Itu adalah terkait pertemuan ketiga yang telah Bapak Adnan sampaikan. Semoga penjelasan yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Undur maqola wala tanjur maqola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.